Masih bersama Dan Story. Gogeta memulai karirnya sebagai karakter canon setelah kemunculannya di dalam Dragon Ball Super Broly. Tapi apakah Gogeta lebih kuat daripada Vegito? Kali ini Dan Story akan mencoba menjawab pertanyaan yang paling sering menjadi perdebatan dalam dunia Dragon Ball. Vegito versus Gogeta. Manakah yang lebih kuat? So stay tune terus di Dan Story nih. Oke, masih bersama Dan Story. Jadi kali ini Dan Story ngadain pembahasan mengenai siapa sih lebih kuat antara Gogeta dan Vegito. Sebenarnya autornya nggak pernah permasalahin ya. Cuman ini ya isu-isu dari para fansnya aja ya. Kuatan mana sih? Sebagian bilang Gogeta lebih kuat, sebagian juga bilang Vegito lah yang lebih kuat ya. Jadi kuatan mana? Oke, di sini kita lurus saja lempeng menggunakan alur cerita dari Dragon Ball Z dan juga Dragon Ball Super ya. Dragon Ball Movie, Fusion Reborn, dan juga Dragon Ball GT hanya akan digunakan sebagai referensi tambahan aja. Dan kita nggak akan menggunakan referensi dari SDBH atau Super Dragon Ball Heroes. Kenapa? Karena ya no offense ya, karena series ini hanya untuk fan service atau pemasaran video game. Ya, jadi mungkin agak ngaco alurnya kalau kita sangkut pautin sama poin kita ini. Tapi nggak apa-apa ya buat kalian yang merasa punya opini lain dan menjadikan SDBH sebagai referensi, tulis aja di kolom komentar, oke? Pertama kita ke Vegito. Vegito pertama kali dimunculkan di sequel Dragon Ball Z ya dalam Busaga. Vegito adalah karakter dari hasil penggabungan Son Goku dan juga Vegeta dengan menggunakan anting Potara. Buat kalian yang belum tahu apa itu anting Potara, bisa cek aja video dan story sebelumnya tentang Fusion. Setelah kemunculannya di Busaga, Vegito dimunculkan kembali di tahun 779 dalam Future Trunks Saga. 1 tahun sebelum dimunculkannya Gogeta di tahun 780. Vegito perwatakannya cookie ya, sombong. Dari Busaga sampai Future Trunks Saga dia ini kelihatan emang lebih suka bermain-main sama musuhnya. Dan untuk penampilannya di sini Vegito cenderung lebih agak ke Vegeta. Dari sepatu, rambut, sampai sarung tangan yang menjadi ciri khas dari Pangeran Sayur. Untuk bajunya sendiri di sini Vegito menggunakan model baju milik Son Goku. Tapi dibalik ya, Vegito birunya di luar sedangkan Son Goku birunya di dalam. Next kita masuk ke Gogeta. Gogeta muncul pertama kali dalam movie Fusion Reborn. Ya walaupun kita tahu movie ini secara teknis nggak canon ya. Tapi di movie ini awal kemunculan pertama dari si Gogeta ini. Lalu Gogeta dimunculkan kembali di Dragon Ball GT yang bener-bener emang overpower banget saat itu, melampaui Omega Shenron. Dan Gogeta mendapatkan gelar canonnya di movie Dragon Ball Super Broly. Kita tahu Gogeta merupakan gabungan dari Son Goku dan Vegeta melalui Fusion Dance atau Metamoran Fusion. Dan perwatakan Gogeta di sini adalah confident, kalem, dan juga lebih serius dibandingkan oleh Vegito. Ya kita ngikutin dari Dragon Ball Super Broly. Dan kenapa Gogeta wataknya beda banget sama Vegito? Karena Gogeta wataknya lebih dominan ke Son Goku ya, jadi lebih serius. Dan satu hal yang unik adalah kalau kalian split gambar muka dari Gogeta, itu akan muncul side by side dari wajah Son Goku dan juga Vegeta. Jadi pertanyaannya kuatan mana Vegito sama Gogeta ya? Buat beberapa dari kalian pasti udah tahu jawabannya kalau kedua karakter ini nggak bisa di-compare. Kenapa? Di sini kita mengacu pada time place terakhir yaitu Dragon Ball Movie Broly. Ya poin paling penting di sini adalah secara time placement atau penempatan alur waktu baik Vegito dan Gogeta itu emang udah berbeda. Kejadian Future Trunks Saga dimulai lebih dulu sebelum kemunculan Broly. Dan kita nggak bisa compare kedua karakter tersebut jika berbeda time placementnya. Kenapa? Dalam teori Dragon Ball semakin berjalannya waktu musuh dihadapi akan semakin kuat. Begitu juga dengan karakter protagonisnya. Ditambah lagi Son Goku dan Vegeta adalah bangsa Saiyan yang mempunyai Zenkai Boost yang bisa mendorong power scale mereka secara gila-gilaan. Ya setelah melawan Zamasu dan juga Tournament of Power. Jadi nggak adil kalau kita compare Son Goku dan Vegeta dari Future Trunks Saga dengan Son Goku dan Vegeta yang ada di Dragon Ball Super Movie Broly. Berarti Gogeta yang ada di DBS Broly udah pasti lebih kuat dibanding Vegito yang ada di Future Trunks Saga ya, karena bisa mengalahkan Broly yang lebih kuat dari Mod Zamasu. Ya karena Son Goku dan Vegetanya juga udah lebih kuat dibandingkan saat berhadapan dengan Mod Zamasu.
Yang jadi pertanyaan, apakah Son Goku dan Vegeta bisa melampaui Broly dengan menggunakan Vegito? Bisa iya, bisa juga tidak. Seandainya Vegito diperlihatkan di movie ini dan bisa mengalahkan Broly, berarti kita ambil kesimpulan aja bahwa kekuatan mereka setara. Tapi sayangnya hal itu nggak diperlihatkan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, Son Goku dan juga Vegeta harus menggunakan kedua fusion tersebut pada saat melawan Broly. Atau setidaknya harus ada dua Son Goku dan dua Vegeta dalam satu timeline dan satu time placement yang sama dengan power scale yang udah pastinya juga sama. Dan bertarung dengan menggunakan Vegito dan juga Gogeta secara langsung. Apakah itu terjadi dalam dunia Dragon Ball? Ya tidak untuk saat ini. Dan bagaimana kalau kita rubah pertanyaannya menjadi fusion mana yang lebih baik? Ya kalau kita compare dari cara penggabungannya. Dikatakan oleh kakek Kaioshin dan juga Vados. Oke, bagi kalian yang mungkin pernah skip scan ini, kita lihat dulu cuplikannya. 合体できるんか？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの会話。力によって合体することで生まれる新しい肉体と人格。その力は1プラス1ではなく数十倍にも膨れ上がる。Jadi secara teknis Potara Fusion memberikan kemudahan dan juga jangka waktu yang lebih efisien dibandingkan dengan Metamoran Fusion dan juga kekuatan yang melebihi Metamoran Fusion. Potara Fusion memberikan efek permanen jika digunakan oleh Kaioshin dan hanya memberikan efek 1 jam ya, 1 jam jika digunakan oleh mortal termasuk manusia. Kita tahu Gogeta dengan Metamoran Fusion cuma bisa bertahan selama 30 menit. Dan melahirkan suatu entity mempunyai sifat mirip seperti kedua penggunanya. Dan kekuatannya tak hanya merupakan penjumlahan dari mereka berdua, tetapi berkali-kali lipat dari hasil penggabungan mereka. Dan dalam Daizenshuu dan juga Kaizenshuu dituliskan kekuatan Potara emang lebih besar dibandingkan dengan Metamoran Fusion. Walaupun Potara dan Metamoran Fusion akan mempersingkat waktu penggunanya jika digunakan secara berlebihan, tetapi Vegito mempunyai durasi yang lebih lama dibandingkan dengan Gogeta. Dan hal ini udah pasti jadi satu poin paling penting untuk Vegito ya, yang mengungguli Gogeta dari segi fusionnya. Tapi apakah itu berarti Vegito lebih unggul dibandingkan dengan Gogeta? Well, nggak juga ya. Kita lihat dari segi efisiensi penggunanya. Kedua karakter fusion ini sama-sama kemunculannya pasti overpower banget terhadap villain atau musuhnya. Baik Vegito dan juga Gogeta. Pertama kita ke Vegito. Vegito kita tahu overpower kepada Buu yang saat itu udah nyerep Mystic Gohan dan juga beberapa Z-Factor lainnya. Ya, kita singkat aja Buuhan. Dan berhasil dengan sangat mudah melampaui power scale dari Buuhan. Tapi apakah Vegito berhasil menghancurkan Buu? Enggak, Vegito defuse dan Son Goku lah yang menghancurkan Buu. Dan kasus yang sama juga terjadi pada saat melawan Merge Zamasu. Walaupun Vegito terlihat overpower terhadap Merge Zamasu, tetapi akhirnya Son Goku dan Vegeta kembali mengalami defuse. Dan akhirnya Zeno lah yang menghapuskan Merge Zamasu. Ya karena dalam pertarungannya Vegito selalu suka bermain-main dan menghabiskan waktu dengan lawannya, sehingga tidak bisa menggunakan fusion secara efisien. Next, Gogeta. Walaupun dalam Dragon Ball GT Gogeta overpower terhadap Omega Shenron, tetapi Gogeta tidak menghabisi Omega Shenron. Son Goku lah menghabisi Omega Shenron karena Gogeta mengalami defuse. Dalam movie Fusion Reborn, Gogeta berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan menghancurkan Janemba ya tanpa basa-basi. Mungkin ada yang bilang itu kan gak canon bang, gak bisa jadi referensi. Oke, sekarang kita akan melihat dari movie Dragon Ball Super yang udah canon. Gogeta berhasil melampaui Broly, walaupun sang naga pada akhirnya menolong Broly pada saat terakhirnya. Tapi poin paling penting di sini adalah Gogeta tidak mengalami defuse, yang berarti secara teknis dari segi taktikal atau perhitungan dalam pertempuran. Ya dalam poin ini Gogeta berhasil melampaui Vegito karena berhasil menggunakan fusion dengan baik. Shonen Jump juga menulis mengenai kedua karakter fusion ini. Jika Gogeta bertarung dengan Vegito, ya mungkin Vegito akan menang jika pertarungannya berlangsung secara lama. Tapi jika pertarungannya dilakukan dalam jangka pendek, mungkin Gogeta lah yang akan menang. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa dari segi cara fusion, Potara atau Vegito memberikan efek lebih baik dibandingkan dengan Metamoran Dance. Pastinya. Tetapi balik ke penggunaannya sendiri atau entity yang dihasilkan saat menggunakan fusion tersebut. Dalam poin ini, penggabungan fusionnya Gogeta lebih unggul karena bisa menggunakan fusion secara efisien. Jadi menurut kalian mana yang lebih kuat, Vegito atau Gogeta?
Jika Vegito terlahir dari anting Potara, maka Fusion Dance melahirkan Gogeta. Dan kedua-duanya adalah kartu andalan yang sama-sama kuat. Begitulah seharusnya. Dalam video ini dan story tidak berniat menjatuhkan pihak siapapun. Dan bagi kalian yang punya opini sendiri, silahkan berkomentar di dalam kolom komentar, oke? Next kita akan mengadakan pembahasan yang lebih menarik seputar dunia Dragon Ball. See you next video.